Kilas Dunia Bandung Gemilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan daerah pemerintah Kabupaten Bandung. Yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah kembali melaksanakan BPS Kota Bandung akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan daerah Kabupaten Bandung, yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat kembali hadir dalam penyampaian berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Mei 2026 dan untuk TPK bulan April 2026. Kita langsung saja ke inflasi Kabupaten Bandung. Perkembangan indeks harga konsumen Kabupaten Bandung bulan Mei tahun 2026. Inflasi Kabupaten Bandung pada bulan Mei tahun 2026 mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,14%. Sedangkan sampai dari Januari sampai dengan bulan Mei yang biasa kita sebut sebagai year to date ini mengalami inflasi 1,52% dan secara tahunan atau year on year itu sebesar 3,01%. Apa saja yang menjadi eh, penyebab inflasi di bulan Mei tahun 2026? Yang pertama sekali adalah minyak goreng. Ya, adanya kenaikan harga minyak goreng yang lebih disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku atau CPO pada bulan Mei tahun 2026. Ini menyebabkan harga minyak goreng menunjukkan tren naik, ya, baik pada produk curah maupun pada produk kemasan. Berikutnya cabai rawit juga mengalami kenaikan. Ini karena disebabkan oleh penurunan pasokan cabai rawit ya ke pasar-pasar di lebih disebabkan oleh cuaca yang belum normal sehingga banyak petani yang gagal panen atau mungkin panennya eh, kurang maksimal. Nah, ini juga begitu juga dengan cabai merah ya hampir sama eh, fenomena yang terjadi ya pasokannya menurun dan ini juga lebih disebabkan oleh banyaknya petani yang gagal panen. Sedangkan di sisi lain ya ada komoditas-komoditas yang mengalami deflasi di bulan Mei tahun 2026. Yang pertama adalah daging ayam ras. Ya. Pasokan ayam sudah mulai meningkat, kemudian distribusinya lancar, dan stok di pasar cukup, sehingga untuk daging ayam ras ini mengalami penurunan harga pada bulan Mei tahun 2026. Sama halnya dengan komoditas telur ayam ras. Ya, pasokan telur ayam ras juga meningkat, distribusinya lancar, dan stok di pasar juga cukup, sehingga harga telur ayam ras di Kabupaten Bandung mengalami penurunan harga. Berikutnya adalah harga bawang putih juga mengalami penurunan harga yang disebabkan oleh adanya penurunan harga dari distributornya. Kita bisa lihat perkembangan inflasi bulan Mei tahun 2026 secara mantuman. Kalau kita lihat secara andil ya, secara andil eh, inflasi mantuman di bulan Mei ini yang sebesar 0,14% eh, paling tinggi disebabkan oleh adanya andil
pada kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan andil sebesar 0,06%. Ya, inflasinya sebesar 1,26%. Berikutnya, andil tertinggi pada bulan Mei ini ada pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,03% dan inflasinya adalah 0,07%. Berikutnya lagi ada kelompok rumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga ya dengan inflasi 0,29, andilnya sebesar 0,03. Ya, pada bulan ini kita mengalami inflasi mantuman lebih tinggi dari dengan bulan sebelumnya. Berikutnya inflasi year to date. Bapak Ibu sekalian, inflasi dari Januari sampai dengan bulan Mei secara kumulatif sebesar 1,52%, ini dengan andil tertinggi pada kelompok pakaian dan alas kaki. Ia memiliki inflasi sebesar 2,69% dengan andil sebesar 0,16. Di sini ada juga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ya, inflasinya hanya 1,9, sedangkan andil inflasinya 0,74. Ya, masih ada lagi pada kelompok penyedia makanan, minuman, dan restoran. Ya, di sini juga memiliki andil 0,16% dengan inflasi 1,63 dan pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,16 dan inflasinya sebesar 2,35. Berikutnya adalah inflasi tahunan. Ya, kalau inflasi tahunan ini kita menghitung dari Mei tahun 2025 sampai dengan Mei 2026. Artinya secara kumulatif setahunan. Untuk inflasi tahunan kita sampai saat ini sebesar 3,01% dengan andil tertinggi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,65%. Dan inflasinya sebesar 4,28%. Berikutnya ada kelompok yang cukup tinggi ya, perawatan pribadi dan jasa lainnya memiliki andil 0,48% dan inflasinya cukup tinggi sebesar 7,42%. Selanjutnya ada kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Di sini andilnya cukup besar sebesar 0,23% dan inflasinya sebesar 2,29%. Sekarang coba kita lihat perbandingan inflasi nasional Jawa Barat dan perbandingan dengan kabupaten kota se-Jawa Barat pada bulan Mei tahun 2026. Kita bisa melihat di sini bahwa inflasi Kabupaten Bandung ini pada bulan Mei tahun 2026 lebih rendah daripada inflasi Provinsi Jawa Barat maupun secara inflasi nasional. Ya, kalau kita lihat di sini Provinsi Jawa Barat mengalami inflasi 0,24% dan nasional lebih tinggi lagi sebesar 0,23%. Nah, kita coba lihat perbandingan dengan 10 kota IHK. Ya, kita lihat dengan 10 kota IHK yang ada di Jawa Barat. Kalau kita lihat inflasi mantuman di bulan Mei tahun 2026, ya, inflasi tertinggi adalah Kota Cirebon dengan inflasi sebesar 0,39, sedangkan inflasi terendah itu adalah Kota Tasikmalaya sebesar 0,04%. Ya, pada bulan Mei tahun 2026 seluruh kabupaten kota IHK yang ada di Jawa Barat mengalami inflasi.
Tapi kalau kita lihat inflasi year to date-nya, artinya dari Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2026, Kabupaten Bandung memiliki inflasi yang tertinggi dengan inflasi sebesar 1,52%. Berikutnya diikuti oleh Kabupaten Majalengka dengan inflasi 1,5 dan inflasi terendah adalah Kota Bandung dengan inflasi 1,27%. Secara year on year, kita masih dalam kondisi eh, sesuai dengan target, ya, masih pada kisaran 3,01, sedangkan inflasi year on year tertinggi, yaitu Kabupaten Majalengka, dengan inflasi 3,27%, dan yang terendah adalah Kota Tasikmalaya dengan inflasi 2,82%. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada komoditas-komoditas yang mempengaruhi andil inflasi dan deflasi. Ya, secara mantuman, ya, andil tertinggi di Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak goreng yang inflasinya mencapai 5,73% dengan andil 0,11. Berikutnya ada cabai rawit dengan andil 0,05 dan inflasinya 10,77. Ada cabai merah, ya, inflasinya sangat tinggi sebesar 22,11 ya dengan andil 0,04. Ada bawang merah, ini inflasinya sebesar 6,73 dengan andil 0,03 dan ada susu cair kemasan dengan inflasi 3,52 dan andilnya 0,03. Sebaliknya, ini ada deflasi, ya, komoditas-komoditas yang mengalami deflasi secara mantuman yang eh, paling tinggi deflasinya adalah daging ayam ras, ya, dengan deflasi sebesar 4,17% dan andilnya adalah 0,11. Berikutnya ada telur ayam ras mengalami deflasi sebesar 5,12 dengan andil 0,08. Berikutnya lagi ada bawang putih, ya, dengan deflasi sebesar 9,66 dan andilnya 0,05. Beras juga mengalami deflasi sebesar 0,72 dan andilnya 0,04, ya. Beras walaupun deflasinya tidak begitu dalam tapi memberikan andil yang cukup besar. Dan ada tomat dengan deflasi 9,19 dan andilnya 0,03%. Kita lihat komoditas yang mengalami inflasi atau deflasi secara year to date. Ya. Yang pertama, yang pengaruhnya paling tinggi adalah minyak goreng dengan inflasi sebesar 11,38 dan memberikan andil 0,2. Emas perhiasan juga cukup tinggi, inflasinya 8,37 dengan andil 0,12. Berikutnya ada ikan emas dengan inflasi 14,54 dan andilnya 0,1. Jeruk, ya, ini inflasinya sebesar 14,07 dan memberikan andil 0,09. Berikutnya pisang, ya, dengan inflasi 12,19 dan memberikan andil 0,05. Demikian juga pada sisi yang berlawanan, yaitu yang mengalami deflasi. Yang tertinggi deflasinya adalah deflasi untuk telur ayam ras, mengalami deflasi 9,63 dan memberikan andil 0,17. Wortel memberikan deflasi sebesar 33,48 dan memberikan andil 0,06. Daging ayam ras ini deflasi 2,09 dan memberikan andil 0,05. Ada cabai rawit, ya, walaupun pas secara bulanan mengalami kenaikan cukup tinggi, tapi secara year to date ini masih mengalami deflasi sebesar 5,61 dengan andil 0,03 dan berikutnya ada bensin memberikan andil
0,03 ya, dengan inflasi 0,52. Kembali kita lihat komoditas utama yang memberikan andil inflasi dan deflasi secara year on year. Ya, inflasi, ya, andil inflasi yang tertinggi, yang memberikan andil tertinggi adalah emas perhiasan. Ya, ini mengalami inflasi 34,69 dengan andil 0,39. Ya. Berikutnya, daging ayam ras memberikan inflasi 14,77 dengan andil 0,32. Minyak goreng memberikan inflasi 13,81 dengan andil 0,24. Cabai rawit ya secara tahunan ini masih mengalami inflasi sebesar 56,60 dan memberikan andil 0,19. Yang berikutnya lagi adalah bahan bakar rumah tangga, inflasinya sebesar 9,19 dan memberikan andil 0,14%. Begitu juga di sisi lainnya deflasi ya. Bawang putih mengalami deflasi 15,64. Ini paling tinggi, memberikan andil deflasi sebesar 0,09. Berikutnya tomat, dia mengalami deflasi sebesar 16,25 dan memberikan andil 0,06. Telur ayam ras, ini memberikan deflasi sebesar 1,58 dan andilnya 0,03. Santan jadi, ini inflasinya cukup tinggi, 13,37 dan andilnya 0,02. Begitu juga ada baju anak setelan, ya, inflasinya 5,80 dan memberikan andil 0,02. Demikian untuk perkembangan inflasi. Selanjutnya kita lihat perkembangan wisatawan dan tingkat penghunian kamar hotel Kabupaten Bandung pada bulan April tahun 2026. Ya, kita bisa lihat, ya, kita bisa melihat pergerakan wisatawan Nusantara Kabupaten Bandung pada bulan April tahun 2026. Ya, kita bisa melihat pergerakannya melalui mobile positioning data. Kita sebut sebagai MPD. Nah, ini kita melihat data pergerakan dari posisi handphone masyarakat ya. Dan berikutnya kita juga ada yang namanya survei digital wisatawan Nusantara tahun 2026. Ini dikirim melalui SMS pada kartu-kartu SIM card. Mohon dukungannya untuk bisa terus mengisi survei kami. Nah, survei digital ini dilakukan di seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan cara mengirimkan tautan kuesioner yang disiapkan di web survei. Baik, kita lihat perjalanan wisatawan Nusantara ya pada tujuan Kabupaten Bandung. Kalau kita lihat jumlah perjalanan pada bulan April tahun 2026 ada sebesar 1.063.768 orang ya. Sedangkan kalau kita lihat pada bulan Maret kemarin tahun 2026 adalah sebesar 1.318.486 dan pada bulan April tahun sebelumnya itu sebanyak 1.546.631. Dengan demikian bahwa wisatawan Nusantara tujuan Kabupaten Bandung pada April 2026 mengalami penurunan sebesar 31,22% dibandingkan dengan April tahun 2025. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, kita mengalami penurunan sebesar 19,32%. Begitu juga di wisatawan Nusantara yang asal Kabupaten Bandung, pada April 2026 sebanyak 1.414.020 orang. Ya, kalau kita lihat di bulan Maret tahun 2026-nya
perjalanan yang berasal dari Kabupaten Bandung sebanyak 2.026.266 dan kalau kita lihat di April 2025 sebanyak 2.027.624 orang. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa pada bulan April tahun 2026 ya kunjungan wisatawan Nusantara yang berasal dari Kabupaten Bandung mengalami penurunan sebesar 30,21% terhadap bulan Maret tahun 2026. Demikian juga dengan dibandingkan dengan bulan April tahun 2025 ya dengan saat bulan yang sama di tahun yang lalu kunjungan wisatawan asal Kabupaten Bandung yang berpergian keluar keluar Kabupaten Bandung itu juga turun 30,05%. Berikutnya adalah tingkat penghunian kamar hotel Kabupaten Bandung. Ya, tingkat penghunian kamar hotel pada bulan Maret, tingkat penghunian kamar hotel pada bulan April tahun 2026 itu sebesar 23,79%. Ya, kita lihat ya secara mantuman ini mengalami penurunan sebesar 0,32%. Ya, tapi kalau kita lihat secara year on year lebih tinggi lagi penurunannya ya. Ini turun sebesar 9,49%. Artinya indikator untuk penghunian kamar hotel kita mengalami penurunan. Berikutnya adalah perkembangan rata-rata lama menginap tamu. Ya, di satuannya hari, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia di Kabupaten Bandung pada Maret 2026 tercatat selama 1,2 maaf, pada April 2026 tercatat selama 1,26 hari. Ya ini kita bisa lihat kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya mengalami peningkatan ya dari 1,20, tapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu sebesar 1,37 berarti mengalami penurunan ya. Hal yang cukup menarik adalah pada bulan April tahun 2026 peningkatan justru pada hotel berbintang ya meningkat ya baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,64 kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya hanya 1,41 kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya 1,58. Baik, demikian rilis kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian dapat mengunjungi website kami di bandungkap.bps.go.id jika ingin mendapatkan data lebih lengkapnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Dunia Bandung Gemilang.